Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Rizmi Deport Anisba, NIM 19033151. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan, di mana materinya pada kali ini yaitu mengenai administrasi ketatausahaan. Nah, sebelumnya itu ada beberapa hal yang akan dibahas di dalam video ini, yaitu yang pertama yaitu adalah konsep administrasi ketatausahaan. Yang kedua, proses tata persuratan. Kemudian yang ketiga adalah proses tata kearsipan. Yang keempat adalah proses tata ruang kantor atau sekolah. Dan yang kelima adalah keterlibatan guru dalam proses administrasi ketatausahaan sekolah. Pertama, yaitu mengenai konsep dasar administrasi ketatausahaan. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu tata usaha. Nah, tata usaha berasal dari dua kata, yaitu berasal dari kata tata dan kata usaha, di mana kata tata ini yaitu adalah peraturan atau suatu hal yang harus diikuti atau yang harus ditaati, dan kata usaha adalah energi yang dikeluarkan. Nah, atau tata usaha adalah sesuatu yang harus tata adalah sesuatu yang harus ditaati. Nah, tata usaha yaitu adalah sebuah kegiatan administrasi pendidikan yang dokumen yang di mana dokumen-dokumennya itu dapat digunakan atau dilakukan oleh ketatausahaan atau orang yang berada di tata usaha yang menyimpan, menghimpun atau mengumpulkan data-data dan dokumen-dokumen dalam yang digunakan untuk membantu pimpinan dalam menyelesaikan atau permasalahan atau dalam mengambil keputusan, urusan surat menyurat serta laporan mengenai kegiatan sekolah tersebut. Jadi tata usaha adalah suatu kegiatan mengumpulkan informasi atau data-data mengenai dokumen-dokumen yang diperlukan oleh pimpinan sekolah untuk mengambil keputusan atau menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, jadi administrasi tata usaha yaitu segenap proses kegiatan pengelolaan surat menyurat yang dimulai dari menghimpun, menerima, mencatat, mengelola, menggandakan, mengirim, dan menyimpan semua bahan keterangan yang diperlukan oleh organisasi. Nah, selanjutnya itu mengenai proses administrasi ketatausahaan, di mana itu yang pertama ada proses administrasi ketatausahaan yaitu mengenai persuratan. Di mana proses ketatausahaan ini atau proses administrasi ketatausahaan ini itu yang pertama adalah proses administrasi ketatausahaan persuratan, yaitu ada beberapa surat-surat yang dikumpulkan atau yang disimpan oleh tata usaha di suatu sekolah, yaitu misalnya itu adalah surat dinas, di mana surat dinas adalah surat yang berisi hal penting berkenaan dengan administrasi pemerintah dan pembangunan yang dibuat oleh lembaga pemerintah. Nah, kemudian ada surat nota dinas. Selanjutnya juga ada surat memo, surat pengantar, dan surat kawat atau surat telegram. Kemudian ada surat keputusan, surat edaran, surat undangan, surat tugas, surat pengumuman, dan surat keterangan dan berita acara. Nah, misalnya itu adalah surat nota dinas, di mana surat nota dinas ini dibuat oleh atasan untuk bawahan atau dari bawahan untuk atasan. Nah, selanjutnya itu adalah surat memo, bukan surat memo, maksudnya adalah memo. Nah, memo adalah singkat atau catatan singkat yang ditulis atau diketik oleh tangan atau oleh atasan kepada bawahan tentang pokok persoalan kedinasan. Nah, selanjutnya yaitu ada surat pengantar. Nah, surat pengantar ini bisa apa saja atau surat ini ditujukan kepada seseorang atau pejabat yang berisi penjelasan mengenai tentang surat, dokumen, dan atau barang-barang lain, yaitu misalnya surat pengantar untuk dokumen bagaimana pembagian atau surat dokumen mengenai sistem pendidikan atau kurikulum, bisa juga sepertinya, dan selanjutnya itu adalah surat kawan atau
surat telegram, di mana surat singkat dengan menggunakan kata-kata biasa dan kata sendiri mengenai hal yang perlu disampaikan. Selanjutnya ada surat keputusan. Surat keputusan ini biasanya berisi keputusan dari atasan atau kepala sekolah misalnya, kemudian yang berwenang, di mana ditetapkan oleh pejabat. Dan kemudian ada surat edaran. Surat edaran ini misalnya adalah kalau dari sekolah itu yaitu surat edaran mengenai sekolah itu akan dimulai pada tanggal berapa, atau proses kegiatan belajar mengajar akan dimulai kapan, atau habis setelah libur atau setelah akhir semester, maka nanti akan diberikan surat edaran mengenai sekolah itu kapan dilakukan lagi, atau proses pembelajaran dimulainya kapan. Nah, selanjutnya ada surat undangan, surat tugas, surat keputusan, surat keterangan, berita acara, atau surat pengumuman, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu dari proses administrasi ketatausahaan, atau proses administrasi ketatausahaan, ada proses administrasi ketatausahaan kearsipan yang mana atau penataan arsip, di mana proses ini memiliki beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu pertama adalah azas penata arsip. Nah, azas penata arsip ini apa sih sebenarnya? Azas penata arsip atau sentralisasi yaitu desentralisasi dan gabungan. Sentralisasi adalah azas penataan arsip yang dipusatkan pada salah satu unit, atau kemudian ada desentralisasi, di mana azas penataan arsip ini pada unit-unit dalam organisasi, dalam gabungan antara azas gabungan. Jadi azas penataan arsip ini yaitu ada dua. Yang pertama terbagi dua, maksudnya yang pertama desentralisasi dan desentralisasi. Nah, sentralisasi ini yaitu pada satu unit, dan desentralisasi ini pada unit-unit atau bagian kecil dari unit-unit yang ada di sekolah tersebut. Nah, kemudian ada sistem penataan arsip, di mana sistem penataan arsip ini yang pertama ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yang mana pertama yaitu ada yang berdasarkan masalah, kemudian ada yang berdasarkan abjad, dan kemudian ada yang berdasarkan tanggal. Selanjutnya ada berdasarkan nomor dan berdasarkan wilayah, sehingga arsip-arsip atau surat-surat yang ada tersebut tidak tergabung atau antara satu dengan yang lainnya, sehingga tersusun rapi, dan jika dibutuhkan maka surat tersebut akan mudah untuk diambil atau didapatkan. Nah, selanjutnya dari proses administrasi ketatausahaan bagian arsip ini ada prosedur yang harus dilakukan, di mana prosedur penataan arsip ini yang pertama kita tuh harus meneliti arsip yang akan disimpan. Arsip apa yang akan disimpan, seberapa penting arsip ini, dan bagaimana fungsinya nanti, atau arsip ini akan digunakan untuk apa nantinya. Nah, jadi dia akan disusun atau diletakkan sesuai dengan sistem pengarsipan tadi, yang mana harus disimpan atau diletakkan sesuai dengan abjad, tanggal, atau disesuaikan dengan nomor atau dengan wilayah. Nah, selanjutnya itu dari prosedur pengarsipan ini ada mengelompokkan arsip, di mana kita harus mengelompokkan arsip-arsip tersebut. Selanjutnya yaitu meneliti kesesuaian lampiran. Nah, dari arsip-arsip yang akan kita simpan atau yang akan disimpan, maka ada hal yang perlu kita perhatikan, di mana kesesuaian lampiran yang ada dalam arsip yang akan kita simpan nantinya. Selanjutnya yaitu ada mengklasifikasikan arsip tersebut dan mengindeks arsip dengan cara memberi khas atau tanda suatu arsip. Misalnya tanda bahwa bagian ini
arsip untuk daerah Riau misalnya, atau bagian sini arsip untuk arsip pada tanggal 15 bulan 4, seperti itu lebih kurang. Dan yang terakhir adalah menyusun arsip dengan sistem penyimpanan menurut pola seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, selanjutnya, proses administrasi ketatausahaan ini yaitu ada tata ruang kantor uh, atau sekolah, di mana berasal dari bahasa Inggris yang yaitu office layout atau sering disebut juga dengan layout. Nah, tata ruang kantor adalah pengaturan ruangan kantor-kantor atau kantor serta penyusunan alat-alat perabotan kantor pada luas lantai dan ruangan kantor yang tersedia untuk memberikan sarana bagi pekerja. Nah, di suatu sekolah itu tentu ada kantor-kantor di mana kantor tersebut akan terbagi, di mana ada kantor kepala sekolah, kantor guru, kantor untuk bagian kurikulum, dan kantor untuk bagian tata usaha. Jadi tata ruang kantor atau sekolah ini sangat diperlukan di dalam suatu sekolah dan sangat bermanfaat keberadaannya, dan keberadaannya tersebut di mana dalam penyusunan ruangannya akan ada hal-hal yang harus diperhatikan juga. Nah, di mana misalnya itu adalah persyaratan hukum yang harus dipenuhi. Nah, ternyata mempunyai persyaratan hukum yang harus kita penuhi, di mana perbedaan antara kantor pada luas lantai, perabotan pada luas lantai, dan penyusunan alat-alat dan perabotan atau ruangan di dalam ruangan kantor yang tersedia untuk memberikan sarana bagi pekerja, di mana pengaturan perabotan yang ada atau misalnya mesin dan sebagainya di dalam ruangan yang tersedia harus memperhatikan hal-hal yang sangat harus atau dilakukan. Dan tadi sudah saya sebutkan, yaitu pertama adalah penyusunan persyaratan hukum yang harus dipenuhi. Yang kedua itu adalah ruangan yang digunakan adalah keuntungannya terbesar, dan ketiga adalah pelayanan yang harus dilakukan atau pelayanan yang harus disediakan bila diperlukan, misalnya seperti listrik, telepon, atau lain sebagainya. Dan tentunya ada meja, kursi, dan komputer misalnya untuk pekerja atau guru yang ada di sekolah tersebut, agar kantor guru-guru tersebut dapat dengan nyaman ditempati oleh pekerja, atau baik itu guru, kepala sekolah, atau wakil kepala sekolah. Nah, selanjutnya yaitu adalah kondisi di mana kerja yang baik harus disediakan untuk semua ruang. Jadi tidak hanya ruang kepala sekolah saja yang bagus, tetapi ruang gurunya juga harus bagus. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yang sangat perlu diperhatikan di dalam tata kantor sekolah ini. Nah, kemudian di dalam tata ruang atau kantor sekolah ini ada juga beberapa azas-azas yang perlu diperhatikan, di mana yang pertama itu adalah azas tempat untuk atau azas jarak pendek, dan ada pula azas rangkaian kerja. Azas jarak pendek, apa sih yang dimaksud dengan azas jarak pendek? Nah, azas jarak pendek itu adalah memungkinkan penyelesaian sesuatu pekerjaan itu lebih cepat. Pekerjaan kantor itu menempuh jarak yang sependek-pendeknya. Misalnya, jarak antara ruang kurikulum dengan kantor guru itu agak berdekatan, atau ruang kurikulum dengan kesiswaan itu agak berdekatan, mungkin seperti itu. Nah, kemudian ada azas rangkaian kerja, dan azas genap ruangan, dan azas perubahan susunan tatanan tempat kerja. Selanjutnya itu adalah ada 4 hal yang sangat perlu atau yang perlu kita perhatikan dalam tata ruang kantor atau sekolah ini. Itu pertama adalah konsep tata ruang tertutup, konsep tata ruang kantor terbuka, dan konsep tata ruang berpanorama, dan yang terakhir adalah konsep tata ruang bersekat. Yang mana konsep tata ruang tertutup ini di mana kayak seperti ruangan private
ruangan privasi atau ruangan kantor dengan penempatan ruangan yang dipisah dibagi ke dalam ruangan-ruangan kerja atau yang dipisahkan oleh tembok atau penyekat yang terbuat dari kayu atau biasanya untuk pekerjaan dengan kerahasiaan yang tinggi. Selanjutnya itu adalah konsep tata ruang kantor terbuka. Nah, kantor terbuka ini biasanya ruangan yang besar dan ditempati oleh beberapa pegawai tanpa dipisahkan oleh dipisahkan oleh tembok dan sekat. Selanjutnya itu ada konsep tata ruang berpanorama, di mana konsep tata ruang berpanorama ini itu eh, ruang kantor yang dihiasi dengan tanaman. Tanaman ruangan diupayakan agar memiliki hiasan atau pemandangan akan terbuka dan benar-benar merupakan lingkungan yang nyaman dan menyenangkan serta menyejukkan. Misalnya seperti ruangan yang berada di mana di depannya itu ada taman. Selanjutnya yaitu adalah konsep tata ruang bersekat. Di mana konsep tata ruang bersekat ini itu ruangan yang memiliki sekat antara atau yang ruangan yang memiliki pemisah. Misalnya di dalam suatu ruangan tersebut, di dalam ruangan tersebut diberikan sekat dengan ukuran yang bervariasi tergantung bagaimana ruangan tersebut bisa diberikan sekat sehingga tetap terasa luas dan nyaman. Di mana bagi beberapa terpisah antara beberapa pegawai dengan satu pegawai lainnya, di mana sekat tersebut mungkin tempat untuk ruangan yang sangat rahasia keberadaannya. Maksudnya itu informasi-informasi yang ada karena berada di ruangan tertutup, maka pekerja yang ada di sana adalah pekerja yang sangat memiliki kepentingan yang sangat tinggi dengan kerahasiaan atau surat-surat yang harus tidak boleh sampai bocor ke luar sehingga diberikan ruangan bersekat. Selanjutnya itu mengenai keterlibatan guru dalam administrasi ketetausahaan. Nah, yang pertama yaitu adalah keterlibatan guru dalam administrasi ketetausahaan ini. Yang pertama yaitu ada pencatatan murid, pencatatan tentang guru, kemudian pencatatan proses belajar mengajar, dan yang keempat adalah penerbitan buku tata usaha. Nah, di mana pertama proses pencatatan murid, di mana pencatatan murid ini sangat perlu dilakukan. Misalnya siswa-siswa baru atau siswa-siswa per kelas semester ada berapa dan yang mengulang kelasnya di mana atau pindahan kelas berapa atau jumlah siswa yang keluar karena lulus atau bahkan drop out itu ada berapa, dan dengan pencatatan inilah maka dengan mudah diketahui jumlah siswa yang ada di sekolah tersebut dan perkembangan pada setiap tahun ajarannya. Nah, selanjutnya itu ada pencatatan guru. Nah, pencatatan tentang guru ini perlu juga dilakukan, terutama bagaimana mengenai jumlah guru tersebut, jumlah guru yang ada di sekolah tersebut, kemudian mengenai data pribadinya, masa kerjanya, dan bahan untuk usulan kenaikan pangkat dan gaji berkala. Nah, selanjutnya ada pencatatan proses belajar mengajar. Nah, pencatatan proses belajar mengajar ini sangat perlu dilakukan, di mana hal ini akan mempengaruhi bagi kelancaran proses pendidikan di sekolah tersebut. Nah, selanjutnya itu adalah penerbitan buku-buku tata usaha, di mana tata usaha atau mengingat kegiatan komunikasi sehingga pendidikan baik yang dilakukan secara lisan maupun secara tertulis dengan pihak luar dan dalam lembaga pendidikannya, maka komunikasi dalam bentuk tertulis dilaksanakan melalui surat, telegram, nota, dan lain sebagainya. Sehingga perlu menerbitkan buku-buku tata usaha yang mana penerbitan surat menyurat ini atau baik surat masuk ataupun surat keluar ini perlu dilakukan. Buku-buku tata usaha ini misalnya buku agenda, buku arsip, atau buku ekspedisi.
dan, mungkin masih banyak lagi buku lainnya yang diterbitkan oleh, Tata Usaha atau penerbitan buku-buku oleh Tata Usaha ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, pada kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.